Halo teman-teman, jumpa lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yang mana pada materi ini kita akan membahas materi tentang subnetting. Pada materi subnetting, kita akan membahas total IP, subnet mask, kemudian IP network, IP broadcast, dan IP range. Langsung saja teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita membahas topologi yang ini ya teman-teman. Kita memiliki cache 100 PC, yang mana di pertemuan sebelumnya berapakah traffic yang paling efektif ketika kita memiliki 100 PC. Yang mana kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa ketika kita memiliki 100 PC, maka traffic yang paling tepat atau yang paling efektif adalah traffic 25 atau slash 25. Kemudian akan kita lakukan penghitungan. Oh iya, sebelumnya teman-teman, di pertemuan sebelum-sebelumnya saya pernah membahas materi tentang IP private, yang mana IP private itu range-nya yang ini ya teman-teman. Ada 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 sampai yang 192.168.0.0. Nah, pada praktek kali ini atau pada materi subnetting ini saya akan ambil sampel IP yang ini 192.168.0.0. Anggap saja ini networknya ya teman-teman. Kemudian akan kita lakukan penghitungan. Yang pertama yang akan kita hitung adalah total IP-nya. Cara menghitung total IP, teman-teman masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa ketika kita ingin menghitung total IP, caranya adalah 2 pangkat 32 dikurang slash-nya. Yang mana di sini slash-nya kita ambil slash 25. Maka 32 dikurang 25 hasilnya 7. Maka 2 pangkat 7 hasilnya 128. Oke teman-teman, berarti untuk total IP udah langsung ketahuan ya. Totalnya adalah 128. Ini adalah untuk total IP-nya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang subnet mask. Oke, sebelumnya apa sih subnet mask itu teman-teman? Subnet mask itu sama halnya kayak prefix, sama saja. Subnet mask dengan prefix itu sama aja. Perbedaannya itu seperti ini. Perbedaannya itu di vendornya masing-masing. Pasti teman-teman tahu ya, ada vendor yang namanya Mikrotik. Mikrotik. Mikrotik dia itu menggunakan prefix teman-teman. Dan ada juga salah satu vendor namanya Cisco. Kalau Cisco dia menggunakannya subnet max teman-teman. Ini perbedaannya. Jadi subnet max dengan prefix itu sama. Yang membedakan adalah vendor yang menggunakannya. Ada vendor itu yang menggunakan prefix ketika konfigurasinya, ada yang menggunakan subnet max. Oke, sekarang kita lanjut saja ke penghitungannya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham ya kalau perbedaannya. Apa sih perbedaan subnet max dengan prefix? Intinya subnet max dengan prefix itu sama saja. Bedanya adalah dari vendor yang menggunakannya. Ada lagi contoh gini teman-teman. Saya kasih contoh satu lagi. Teman-teman pasti sudah familiar yang namanya Windows. Di Windows itu menggunakan apa? Itu menggunakan subnet max. Nanti perbedaannya nanti akan saya contohkan ya teman-teman ya. Subnet max itu seperti apa? Oke, kita langsung aja ke perhitungan teman-teman. Bagaimana sih cara menghitung subnet max? Cara menghitung subnet max itu 256 dikurang total IP teman-teman. Kalau 256, kalau kita masukkan ke cache kita tadi, total IP kita ada 128 yang ini ya. Berarti tinggal dikurang 256 dikurang 128. Hasilnya adalah 128. Kemudian pasti teman-teman bertanya,
cara menginputnya seperti apa sih subnet max itu? Karena tadi kan sama aja, subnet max itu sama aja dengan prefix. Kalau prefix kan kita sudah paham ya cara ngitungnya, cara masukinnya. Misalkan gini, kalau prefix itu tinggal masukin 192, misalkan 168 0.1/25 misalkan. Ini kalau pakai prefix. Nah, gimana kalau misalkan kita menggunakan subnet max? Nah, di sini saya lihatkan contoh ke teman-teman. Di sini saya pakai aplikasi pakai tracer, teman-teman. Nah, sini ya, saya datang ke teman-teman. Oke, di sini ada subnet max. Tadi yang sempat saya jelaskan ke teman-teman bahwa di Cisco itu menggunakannya subnet max, bukan prefix. Di sini tidak ada eh, kolom atau tempat input untuk prefix. Coba kalau teman-teman masukin kayak gini, /25, error. Dia tidak bisa karena memang di Cisco itu nggak bisa menginputkan prefix, tetapi bisa menginputkannya subnet max 192.168.0.2. Nah, oke, kembali ke materi tadi ya teman-teman. Bagaimana sih cara menginputkan subnet max? Di sini subnet max-nya sudah kita ketahui bahwa untuk menentukan subnet max caranya adalah 256 dikurang total IP, ketemunya 128. Maka ketika kita ingin inputkan ke PC atau perangkat yang ingin kita konfigurasi baik IP dan subnet max-nya, maka caranya seperti ini. Tinggal masukkan di urutan paling terakhir, teman-teman. Tadi 128. Jadi cara menginput subnet max itu diinputnya di angka terakhir menggantikan angka 0. Yang tadi kan sebelumnya 255.255.255.0. Nah, itu kita gantikan sesuai dengan perhitungan kita. Karena tadi hasil perhitungan kita hasilnya 128, maka 0 tadi, nah ini 0 ini diganti 128. Oke. Seperti itu teman-teman, cara menginputkan subnet max. Oke, saya rasa untuk materi kali ini cukup dulu teman-teman. Selanjutnya di video tutorial selanjutnya akan saya bahas tentang IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, terima kasih teman-teman.